Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang jadwal acara akreditasi Puskesmas dengan metode hibrid. Jadi pada kali ini kita akan memberikan penjelasan bagaimana susunan acara pada saat survei akreditasi dengan metode hibrid bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Materi dalam tutorial ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK0202-1-3991-2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Persiapan ya, jadi kalau FKTP baik Puskesmas, kemudian klinik ya, kemudian laboratorium maupun UTD yang mau melakukan survei ya survei akreditasi, maka perlu dilakukan persiapan ya. Penjelasan tentang kegiatan survei itu dilakukan secara daring ya. Itu diperkirakan H-7. Jadi H-7 sebelum hari pertama survei dilakukan itu akan diberikan penjelasan-penjelasan ya. Terutama penjelasannya itu adalah memastikan kapan jadwal surveinya itu dilakukan ya, dan kapan waktu kedatangan surveyor. Jadi surveyornya itu datangnya kapan, caranya bagaimana. Nah itu perlu disiapkan dulu supaya nanti tidak terjadi kelambatan ya. Oke, jadi sekali lagi yang perlu dipersiapkan adalah tentang hal-hal ini, memastikan jadwal dan memastikan kedatangan surveyor. Kemudian yang dimaksud survei secara hibrid yaitu gabungan ya antara daring dan luring ya. Jadi di antara survei yang baru ini adalah yang terbaru adalah yang sistem hibrid. Jadi sistem hibrid ini melakukan survei campuran antara daring dan luring ya. Nah, sekarang luringnya apa yang dilakukan ya. Jadi untuk pelaksanaan survei hibrid secara daring ya, daringnya itu dilakukan H-3 ya sampai H-4 ya sebelum survei luring. Jadi nanti pembagiannya itu ada dua, daringnya dahulu itu dilakukan H-3 sampai dengan H-4, kemudian dilanjutkan dengan luring. Apa saja kegiatannya selama survei daring ini ya. Jadi, yang pertama adalah perkenalan dari Puskesmas. Jadi baik Puskesmas, klinik, laboratorium atau UTD ya, juga surveyor itu saling memperkenalkan diri. Jadi yang dari surveyor mengenalkan timnya ya, nanti timnya ada dua, siapa aja. Kemudian begitu juga dari Puskesmas, dari klinik, laboratorium, UTD itu perlu dikenalkan. Yang dikenalkan adalah tim akreditasinya ya. Siapa ketuanya, siapa pokja-pokjanya ya, siapa tim mutunya dan seterusnya. Jadi tentang tim akreditasi. Kemudian pada acara daring itu ketua tim surveyor juga akan membacakan kode etik surveyor. Kode etik surveyor ya. Jadi dalam melaksanakan tugas surveyor itu mempunyai kode etik ya. Ada sesuatu yang harus dikerjakan dan ada sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Nah, itu akan dibacakan oleh tim surveyor ya. Nanti sehingga semuanya itu saling tahu dan tidak terjadi masalah ya.
Kemudian tim surveyor juga akan menyampaikan maksud dan tujuan survei, ya, itu juga dilakukan pada saat daring itu. Kemudian menjelaskan agenda proses survei secara lengkap. Jadi pada acara daring ini surveyornya, ketuanya ya dalam hal ini, akan menjelaskan prosesnya mulai awal sampai akhir. Ini juga dijelaskan pada saat daring. Kemudian berikutnya adalah presentasi. Nah, presentasi ini adalah kepala ya, baik kepala puskesmas, kepala laboratorium, kepala UTD, itu harus memberikan presentasi secara daring ya. Berarti kalau secara daring berarti lewat Zoom ya. Ya. Jadi yang terkait dengan profil puskesmas ya, atau profil institusi, dan peningkatan mutu ya, dan pelaporan IKP. Jadi ada 3 ini ya hal yang perlu dipresentasikan. Sekali lagi, dalam presentasi kepala ya, baik kepala puskesmas, klinik, laboratorium, UTD, itu menampilkan profil puskesmas ya, profil laboratorium, profil UTD, kemudian program peningkatan mutu internal dan pelaporan IKP. Nah, ini yang perlu disampaikan pada saat presentasi. Dalam presentasi ini juga harus dijelaskan ya hal-hal di bawah ini ya. Ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana indikator mutu dan keselamatan pasien itu ditetapkan. Jadi sebagai kepala sekali lagi harus menjelaskan di institusinya ya, indikator mutu dan keselamatan pasien itu bagaimana ditetapkan dan bagaimana dilaksanakan ya, juga bagaimana dianalisa dan bagaimana diperbaiki, itu yang penting ya. Jadi ini perlu disampaikan bahwa nanti pada saat melakukan presentasi supaya para kepala itu tidak bingung lagi ya. Kemudian bagaimana indikator itu diberi prioritas untuk pengumpulan data ya. Nah, jadi indikator-indikator mutu itu kan perlu dilakukan validitas. Jadi makanya perlu dilakukan pengumpulan datanya ya. Kemudian bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Jadi kalau data tentang indikator mutu itu sudah dikumpulkan, kemudian akan dilakukan analisis. Bagaimana prosesnya analisis ya. Kemudian dari analisis itu akan ditemukan hasil apa dan bagaimana perbaikannya jika ada kelainan-kelainan. Nah, itu yang perlu dipresentasikan ya. Kemudian bagaimana hasil analisis dikomunikasikan dan digunakan untuk perbaikan perencanaan. Jadi yang baik itu jika ada sesuatu yang kurang tepat pada saat analisis, itu akan dikomunikasikan dan dibuat perbaikan ya. Jadi perbaikan rencana. Jadi PDCA-nya itu harus dijalankan ya. Kemudian baik puskesmas, klinik, laboratorium, UTD ya dapat memilih contoh peningkatan mutu ya untuk menunjukkan metodologinya dan peningkatan yang sudah dicapai ya. Jadi sekali lagi saya perlu tekankan di sini bahwa dalam presentasi kepala puskesmas ya, kepala laboratorium, kepala UTD ya, kepala klinik, yang penting adalah 2 hal ya. Satu tentang profilnya, kemudian yang kedua tentang upaya-upaya peningkatan mutu dan perbaikannya ya. Itu yang perlu dipresentasikan. Jadi jangan mempresentasikan sesuatu yang di luar itu yang nanti tambah nilainya menjadi kurang bagus ya. Sekarang pelaksanaan surveinya ya. Jadi surveyor melakukan telusur dokumen itu secara daring. Jadi dokumen-dokumen yang ada di puskesmas, ada di klinik, di laboratorium maupun UTD, sebelum dilakukan survei itu sudah diupload ya, diupload ke lembaga yang juga nanti akan bisa dipantau lewat Sinap ya. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah dikirim itu akan ditelusur ya, akan ditelusur oleh surveyor apakah sudah lengkap atau belum ya, isinya sudah benar atau belum dan seterusnya ya.
Jadi cara melakukannya ini adalah secara daring ya. Telusur dokumen ini bertujuan adalah meneliti ya kesesuaian dokumen dengan regulasi dengan standar. Jadi apakah dokumen dan regulasi yang dibuat oleh FKTP itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum ya. Kalau sudah standar ya berarti nilainya 10, kalau belum sesuai standar ya nanti direkomendasikan untuk dibetulkan ya. Kemudian dokumen dan regulasi ini sebelumnya diupload ya dalam link yang diberikan oleh lembaga dan bisa diakses oleh SINOP. Seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Selanjutnya, jika ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi itu dilakukan klarifikasi ya. Jadi dalam hal penelusuran dokumen ini ya berlangsung timbal balik ya. Artinya kalau ada sesuatu yang ditemukan oleh surveyor, ya pihak Fasiankes itu juga boleh melakukan klarifikasi ya, sehingga semuanya menjadi sama-sama diketahui ya. Kemudian luringnya itu tadi yang dilaksanakan secara daring, sekarang yang secara luring ya kegiatannya itu meliputi ya pembukaan. Jadi nanti kalau surveyornya yang berjumlah 2 itu sudah datang di Fasiankes ya, acara pertama adalah pembukaan ya. Pembukaan ya umumnya itu dihadiri oleh semua yang ada di Fasiankes itu ya, termasuk lintas sektornya, kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya yang ada, perwakilan-perwakilan itu ya, dan dilakukan secara resmi ya, biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Setelah pembukaan itu ya dilakukan ya diteruskan dengan telusur dokumen ya. Jadi telusur dokumen ini bertujuan untuk meneliti ya apakah dokumen dan regulasi yang dibuat oleh Fasiankes itu sudah sesuai dengan standar atau belum ya. Nah, jika ada yang kurang jelas maka perlu dilakukan klarifikasi ya. Kemudian selain telusur dokumen juga dilakukan wawancara ya. Wawancara ini juga menggali informasi ya yang terkait dengan kinerja, baik oleh wawancara itu terhadap kepalanya ya, terhadap koordinator, terhadap pelaksananya ya, baik ya yang ada di Fasiankes itu ya. Berikutnya ya adalah pemeriksaan fasilitas. Jadi surveyor selain dokumen, selain wawancara juga melakukan facility tour ya. Jadi melihat fasilitas ya, fasilitas yang ada di Fasiankes itu ya. Fasilitas apa aja yang perlu dilihat ya. Jadi ini nanti akan kita jelaskan. Jadi tujuan untuk pemeriksaan keliling fasilitas ini adalah memeriksa apakah fasilitasnya di Fasiankes itu sudah sesuai standar atau belum ya. Yang pertama adalah fasilitas fisiknya ya. Berarti termasuk bangunannya ya, bangunannya, ruangan-ruangannya itu besarnya ya, kebersihannya, kekuatannya itu sudah sesuai atau belum, ventilasinya ya, kemudian keterangannya ya, semuanya itu perlu dilihat ya. Ini adalah fasilitas fisik. Kemudian yang kedua adalah sistem utilitas ya. Jadi sistem utilitas itu juga akan dilihat listriknya ya, kemudian airnya ya, itu semuanya perlu dilihat ya. Soalnya listriknya itu apakah ada genset atau enggak, kemudian airnya itu ya itu dari PDAM atau dari pompa sendiri atau bagaimana, semuanya itu perlu dicek dan itu harus tersedia terus-menerus ya.
Kemudian sistem keselamatan kebakaran, ya, aparnya ada enggak, ya, aparnya itu siap dipakai atau enggak, ya, pernah dilakukan pemeliharaan atau enggak, yaitu perlu diperiksa, ya, jumlahnya berapa, sesuai atau enggak, ya. Jadi kalau misalnya gedungnya bertingkat, di bawah ada, di atas harus ada, dan seterusnya, ya. Kemudian peralatan medis, nah, jadi alat-alatnya itu bagaimana penyimpanannya, bagaimana cara sterilnya, ya, nah, semuanya itu perlu dilihat, ya. Kemudian apakah sudah dikalibrasi dan seterusnya. Jadi semuanya ini perlu dilakukan pemeriksaan, ya. Kemudian tentang keamanan dan keselamatan pasien, baik pengunjung maupun staf, ya. Nah, jadi apakah sudah ada petunjuk-petunjuk yang jelas, ya, ada rambu-rambu tentang bahaya, ya, di tempat-tempat yang licin apa sudah ada petunjuk, ya, di kamar mandi sudah ada pegangannya, pintunya membuka keluar dan seterusnya, ya, semuanya itu perlu dicek untuk keamanan dan keselamatan pasien, ya. Kemudian pengendalian dan pencegahan infeksi, jadi di Fasiankes, ya, PPI juga perlu dilaksanakan, ya. Jadi seperti tempat cuci tangan, ya, apakah di wastafelnya disediakan, apakah disediakan sabun atau tidak, airnya mengalir atau tidak, ya. Kemudian bagaimana alat untuk mengeluarkan airnya itu, ya. Kemudian ada tisu atau enggak dan seterusnya, ya. Ada petunjuk tentang cara melakukan cuci tangan, ya, atau ada hand scrub atau tidak, ya. Semuanya itu adalah perlu dicek untuk pengendalian dan pencegahan infeksi. Juga kedaruratan dan bencana. Jadi kalau ada kebakaran, ya, itu pernah dilakukan pelatihan atau tidak, kemudian perlu dicek ada tanda-tanda untuk evakuasi, ya, kemudian titik kumpulnya ada di mana, ya, semuanya itu perlu dicek, ya. Itu adalah tentang pemeriksaan fasilitas, ya. Kemudian limbah dan bahan berbahaya, jadi limbahnya, ya, bagaimana cara menyimpannya, punya TPS atau tidak, kemudian yang nanti untuk melakukan pengelolaan limbahnya itu dilakukan oleh siapa, ya, atau bekerja sama dengan pihak ketiga, semuanya itu perlu dicek, ya, apakah ini. Jadi ini mulai dari A sampai H ini semuanya dicek semua, ya. Kemudian area pelayanan pasien atau pelanggan yang dipilih adalah penerimaan pasien, ya, tentang pasien, pemeriksaan dokter, kemudian pengambilan spesimen, ini yang utama, ya. Jadi area-area yang dipilih itu adalah area yang berhubungan dengan pasien, ya, tentang pemeriksaan dokter dan pengambilan spesimen. Itu area-area utama yang akan dipilih, ya. Kemudian surveyor akan memeriksa apakah koridor dan jalan keluar itu bebas dari berbahaya jika ada kedaruratan. Jadi contoh yang mudah adalah bagaimana ambulan itu disimpan. Apakah ambulan itu jalan keluarnya mudah, jangan sampai ambulan itu di depannya itu dipenuhi oleh parkir-parkir baik motor atau mobil, sehingga kalau sewaktu-waktu ambulan itu digunakan, ambulan itu tidak bisa keluar. Hal seperti itu menunjukkan bahwa koridor tentang ambulan itu belum baik. Contohnya seperti itu. Juga untuk masalah-masalah yang lain tentang cara memasukkan pasien ke dalam misalnya IGD, unit gawat darurat, ya. Pemeriksaan keliling ini dirancang untuk mencakup area dan risiko tinggi dari segi keselamatan dan keamanan, ya. Berikutnya, ya, jadi area yang non pasien atau pelanggan yang dikunjungi surveyor ini yang bukan area pelanggan, ya, ini adalah termasuk area sumber listrik, ya. Jadi sumber listriknya perlu dilihat dari mana sumber listriknya, dari PLN, ya, ada gensetnya atau enggak, atau menggunakan solar share, ini juga perlu dilihat. Kemudian area gudang, nah, penyimpanan gudang ini sudah sesuai dengan standar atau belum, ya, bagaimana caranya mengatur, ya, bagaimana caranya mengeluarkan, bagaimana
caranya memasukkan barang, semuanya itu perlu dilihat di gudang ini. Kemudian tempat penyimpanan barang-barang berbahaya. Jadi kalau ada barang-barang berbahaya B3, ya bagaimana mengaturnya, tempatnya khusus atau tidak, ya. Kemudian disertai MNDS atau enggak, ya. Setiap barang-barang berbahaya, masing-masing barang itu harus disertai dengan MSDS, ya. Kemudian tempat berkumpul, ya, jika ada bahaya, tempat kumpulnya itu sudah ditentukan atau tidak, ya. Pernah dilakukan simulasi atau tidak, itu perlu, karena nanti kalau terjadi bahaya itu bisa sudah terbiasa, ya. Kemudian tempat pembuangan limbah sementara B3 yang tadi saya sampaikan, itu harus ada tempatnya khusus, yaitu tetap harus ada izinnya, dan nanti ini dikelola oleh pihak 3, ya. Apakah MUY-nya ada atau tidak, ini semuanya perlu disiapkan, ya. Kemudian tempat pengelolaan limbah baik padat atau cair, ya. Jadi limbah selain dengan limbah berbahaya, juga limbah-limbah yang lain itu perlu dikelola. Nah, dikelola ini apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak, itu perlu dilihat oleh surveyor. Jadi untuk Puskesmas, ya, pemeriksaan fasilitas dapat dilakukan juga pada jaringan dan jejaring Puskesmas. Jadi kalau perlu, surveyor itu akan mengunjungi ke Pustu, ya, mengunjungi ke Polindes, ya, juga mengunjungi ke tempat-tempat jejaring yang lain, ya. Tapi umumnya biasanya Pustu yang dilihat, ya, Puskesmas Pembantu. Briefing, ya. Jadi briefing harian ini bertujuan untuk menyampaikan proses survei yang dilakukan hari sebelumnya, ya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau hari ini survei, ya, dilakukan survei, ya, kemudian surveyornya itu menemukan temuan-temuan, maka temuan-temuannya itu akan disampaikan pada saat briefing harian, ya. Briefing harian dilakukan hari besoknya. Jadi hari besoknya pertama kali itu kumpul di aula begitu, kemudian disampaikan temuan-temuannya, dan pada saat surveyor menyampaikan temuan-temuannya itu, Fasyankes itu boleh melakukan klarifikasi, ya. Siapa tahu yang ditemukan oleh surveyor itu kurang benar atau kurang lengkap, nanti Fasyankes bisa melengkapi, ya. Nah, sesi ini juga bertujuan untuk memberi kesempatan pada Fasyankes, ya, untuk klarifikasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau ada temuan-temuan, nanti Fasyankes itu boleh melakukan klarifikasi, ya. Kemudian yang perlu dilihat adalah telaah rekam medis. Jadi rekam medis bagi Fasyankes itu juga akan dilihat, baik rekam medis, ya, secara manual maupun rekam medis secara elektrik, itu semuanya nanti bisa dilihat, ya. Jadi ini sesi ini diadakan untuk memastikan kepatuhan, ya, Fasyankes untuk mencatat rekam medis, ya, 2 bulan, ya, baik pada survei pertama maupun pada survei reakreditasi. Jadi minimal itu 2 bulan, ya. Dan untuk klinik itu menyediakan pencatatan rekam medik itu 3 bulan untuk akreditasi pertama dan 12 bulan untuk survei reakreditasi. Itu untuk yang di klinik, ya. Kemudian berikutnya yang perlu dilihat adalah kualifikasi staf dan sesi edukasi. Jadi stafnya itu juga akan dilihat. Nah, dalam ini yang dilihat adalah filenya, ya. Filenya itu lengkap atau tidak. Makanya dalam hal ini masing-masing staf itu harus mempunyai file, dan filenya itu nanti akan dilihat, ya. Dilihat lengkap atau tidak. Itu makanya sebelum maju survei, file staf ini harus dilengkapi, ya. Jadi tujuan dari wawancara ini atau melihat kualitas staf ini untuk melihat proses rekrutmennya, ya. Jadi rekrutmennya itu bagaimana, ya, sesuai dengan standar atau belum, ya. Kemudian juga melihat, ya, apakah sudah dilakukan
kredensial ya. Jadi masing-masing pegawai itu juga harus dilakukan kredensial, artinya bahwa profesinya itu sudah sesuai atau belum, itu perlu dilakukan kredensial. Yang berikutnya adalah melihat file karyawan ya. File karyawan itu perlu dilihat ya, terutama mulai dari STR, SIP ya, semuanya itu perlu dilengkapi ya. Artinya dilengkapi itu harus lengkap dan harus dalam keadaan hidup berlaku ya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan, karena ini juga akan dilihat oleh surveyor. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah exit conference. Jadi kalau pada hari terakhir sebelum penutupan itu akan dilakukan exit conference ya. Jadi ini secara pamitan ya. Jadi exit conference ini dilaksanakan pada saat acara terakhir ya, sebelum penutupan ya. Sebelum penutupan itu sekali lagi ada acara yang namanya exit conference ya. Jadi tujuan acara ini adalah melaporkan kepada pimpinan Vansyankes tentang hasil survei. Jadi hasil survei ini akan disampaikan secara umum. Jadi kebaikannya apa, kekurangannya apa, itu biasanya disampaikan di exit conference. Tapi di sini tidak menunjukkan kelulusannya. Jadi lulus atau tidak itu tidak disampaikan di exit conference, karena penentuan lulus atau tidak itu bukan kewenangan dari surveyor ya. Dan exit conference ini dihadiri oleh ya kepala Vansyankes ya, kemudian pemilik Vansyankes kalau ada, kemudian penanggung jawab mutu ya. Intinya semua staf itu sebaiknya mengikuti exit conference ya. Juga pejabat yang berhubungan dengan ya survei tadi itu sebaiknya diundang, misalnya lintas sektor, tokoh masyarakat dan lainnya itu perlu diundang pada saat exit conference ya. Baik, kita lihat ya. Jadi pada acara exit conference ini itu nanti juga ada bagian penting, yaitu diskusi dengan pimpinan Puskesmas ya. Jadi ada diskusi pimpinan dengan Puskesmas ya, dengan pimpinan Vansyankes ya, tentang pelaksanaan survei itu dan apa yang harus perlu ditindaklanjuti. Jadi di dalam diskusi ini Ketua Vansyankes itu akan diajak diskusi tentang laporan survei dan proses tindak lanjutnya ya. Diskusi ini meliputi topik ya, tujuan pertemuannya ya, kemudian ringkasan temuan terkait standar, kemudian penekanan bahwa surveyor tidak membuat keputusan akhir ya, kemudian diskusi tentang temuan yang masih dipertanyakan atau yang masih menjadi perdebatan. Jadi di pertemuan ini ya, sekali lagi itu menjelaskan tujuan dari pertemuan itu, kemudian menjelaskan tentang ringkasan ya, tentang pelaksanaan surveinya, kemudian penekanan bahwa surveyor tidak menentukan kelulusan, kemudian diskusi tentang temuan-temuan yang masih menjadi perbedaan perspektif ya, itu perlu dibahas di sini ya. Kemudian tindak lanjut dari temuan survei ya, seperti rekomendasi dan tindak lanjut survei itu juga perlu dijelaskan pada pertemuan itu ya. Kemudian penyajian resmi garis besar laporan kepala pimpinan ya Vansyankesnya ya itu. Kemudian surveyor akan memberikan edukasi untuk membantu membuat rekomendasi berdasarkan temuan yang tidak tercapai. Jadi dalam survei itu kalau ada nilai-nilai yang tidak mendapatkan 10, itu akan diberikan rekomendasi ya, supaya bisa ditindaklanjuti, sehingga pada survei yang akan datang pada reakreditasi itu semuanya bisa mendapatkan nilai 10 ya. Dan surveyor akan menjelaskan proses tindak lanjutnya mengenai komunikasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi. Nanti itu akan dijelaskan oleh surveyornya.
Baik, kita akan jelaskan ya sekarang jadwal surveinya. Jadi kalau survei dilakukan secara hibrid, maka surveinya itu dilakukan dua gabungan, yaitu daring dan luring ya. Surveinya nanti yang datang ada dua ya, surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM, ini surveyor yang pertama. Kemudian surveyor yang kedua adalah surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Jadi surveyornya nanti ada dua yang datang ini, yaitu sekali lagi surveyor namanya bidang tata kelola ya sumber daya dan UKM, dan yang kedua adalah surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang ya. Untuk pelaksanaan daring hari pertama itu dimulai waktunya ya 7.30 sampai jam 8 ya. Ini Puskesmas melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan ya, opening meeting ya secara daring ya. Penanggung jawabnya adalah kepala Puskesmas ya. Jadi ini persiapannya. Acara baru dimulai pada saat jam 8 ya. Tepat mulai jam 8 acara itu dimulai ya. Acaranya apa? Yang pertama adalah sambutan kepala dinas ya kalau ada ya, atau yang mewakili ya. Kemudian setelah itu sambutan kepala Puskesmas ya. Kemudian dilanjutkan perkenalan tim surveyor dan tim Puskesmas ya. Surveyornya nanti ada dua dan Puskesmas nanti mengenalkan tentang tim akreditasinya. Kemudian pembacaan doa ya. Setelah itu tim surveyor mengambil alih kendali acara. Jadi pada saat pembukaan ini ya, acara itu dipimpin oleh kepala Puskesmas ya, penanggung jawabnya kepala Puskesmas. Tetapi pada akhir acara nanti tim surveyor akan mengambil alih kendali. Nah, setelah itu acara itu ada di dalam kendalinya surveyor, artinya segala sesuatunya untuk Fasankesnya mengikuti surveyornya. Berikutnya ya, ini setelah pembukaan tadi ya, pembukaan tadi antara jam 8 sampai jam 8.30 hanya 30 menit. Kemudian antara jam 8.30 sampai 8.45 itu adalah pembacaan jadwal ya. Jadi surveyornya akan membacakan jadwal hari ini dan membacakan kode etik ya surveyor ya. Itu yang melakukan adalah ketua SIM surveyornya. Kemudian juga dilakukan serah terima surat pernyataan surveyor dan surat pernyataan dari kepala Puskesmas ya. Jadi di dalam acara ini ada serah terima surat ya, surat pernyataan dari surveyor ya untuk melakukan survei ini secara adil. Kemudian surat pernyataan dari kepala Puskesmas untuk tidak meninggalkan acara selama proses survei ini berlangsung. Ini dilakukan di antara ini ya, jam 8.30 sampai 8.45. Kemudian dilanjutkan ya, jam 8.45 presentasi kepala Puskesmas atau presentasi Fasankes ya. Ya, di sini dijelaskan, tadi sudah saya jelaskan bahwa presentasi yang perlu disampaikan adalah upaya-upaya Puskesmas untuk peningkatan mutu, peningkatan kinerja, keselamatan pasien dan PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini yang perlu disiapkan. Jadi tolong Bapak Ibu Fasankes dalam presentasi tidak menyampaikan sesuatu di luar ini ya. Oke. Kemudian pada jam 9.30 ya sampai jam 9.45 dilakukan rehat ya. Jadi pada saat ini juga ketua tim surveyor akan menjadi membagi dua kelas ya. Jadi dilakukan breakout room ya, kelas A dan kelas B ya. Dan kemudian untuk UKP itu menyiapkan daftar pasien rawat inap yang hari ini ya. Berikutnya ya,
jam lanjutannya jam 9.45 sampai jam 12 itu melakukan telaah dokumen ya. Nah, tadi sudah dibagi menjadi dua ruangan. Jadi yang surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM itu akan menelaah dokumen ya tentang SDM dan UKM. Kemudian yang surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang itu akan menelaah tentang dokumen UKP ya. Itu berlangsung sampai jam 12. Kemudian antara jam 12 dan jam 13 1 jam dilakukan isoma ya. Kemudian jam 13 dilanjutkan lagi ya sampai jam 15.30 itu dilanjutkan untuk melakukan telaah dokumen, dan kalau itu dianggap belum selesai masih dilanjutkan lagi sampai jam 4. Jadi terakhir dari acara daring yang pertama itu berlangsung sampai jam 14 ya. Berikutnya yang hari kedua, yang luringnya ya. Hari yang kedua dimulai dari jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 8.45. Jadi selama 45 menit itu acara pertamanya adalah klarifikasi dan masukan. Jadi pada saat sesuatu yang ditemukan oleh surveyor di hari pertama itu akan disampaikan di acara ini, yaitu namanya acara klarifikasi dan masukan ya. Kemudian setelah itu pada jam 8.45 sampai jam 9 itu dilakukan rehat kopi. Jadi UKP menyiapkan pasien rawat jalannya ya dan rawat inapnya selama 2 bulan terakhir untuk dilakukan telaah rekam medis ya. Ini khusus untuk yang UKP ya. Kemudian selanjutnya untuk jam 9 sampai jam 12 itu melakukan telusur sistem penyelenggaraan. Jadi ini untuk melihat fasilitator tadi ya, untuk melihat apakah fasilitas-fasilitasnya itu betul-betul diadakan dan betul-betul dilaksanakan. Berikutnya ya, saat itu ya berlangsung sampai jam 12 ya, jam 12 sampai jam 13 itu dilakukan isoma ya. Kemudian setelah isoma jam 13 sampai 15.30 itu melakukan telusur lagi ya sistem penyelenggaraan, dan pada jam 15.30 sampai 16 itu ada pertemuan tim surveyor. Jadi surveyornya kan dua, surveyor bidang tata kelola ya sumber daya dan UKM, dan surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang itu bertemu di sini ya, bertemu di sini di tempat yang rahasia untuk membicarakan hal-hal yang perlu diputuskan bersama ya, karena ada sesuatu yang perlu disinkronkan antara surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM dan surveyor bidang tata kelola pelayanan dan penunjang ya. Ini berlangsung sampai jam 16. Kemudian ini hari yang ketiga ya. Jadi hari yang ketiga ya, acara dimulai lagi jam 8 ya sampai jam 8.45 ya. Acara yang pertama kali adalah klarifikasi dan masukan. Ini adalah surveyor untuk menyampaikan temuan-temuan yang ditemukan pada hari kedua ya, disampaikan di acara ini, dan pihak Fasiankes itu juga bisa memberikan klarifikasi ya. Ini berlangsung sampai pukul 8.45. Berikutnya setelah 8.45 sampai jam 9 itu dilakukan rehat kopi. Kemudian pada jam 9 sampai jam 12 dilanjutkan telusur ke lintas sektor, ke tokoh masyarakat, pengguna layanan, Palakusmas atau dinas kesehatan. Jadi nanti pada hari ketiga antara jam 9 sampai jam 12 kedua surveyor itu ada yang menelusur ke lintas sektor, ada yang menelusur ke
tokoh masyarakat ya. Kemudian ada yang menelusur ke kepala puskesmas, ada yang menelusur ke pasien dan seterusnya ya. Itu berlangsung antara jam 9 sampai jam 12. Kemudian antara jam 12 sampai jam 1 dilakukan isoma ya. Setelah isoma dilanjutkan telusur fasilitas ya. Ini berlangsung ya antara jam 13 sampai jam 14.30 ya. Fasilitasnya tadi sudah disebutkan di awal ya, misalnya fasilitas peralatan ya, listrik, air ya, pemadam kebakaran, bencana, semuanya itu perlu dilihat di hari ketiga ini ya. Kemudian jam 14.30 sampai jam 15.30 ya, itu penyusunan laporan ya, rapat internal tim surveyor untuk exit conference. Jadi pada jam 14.30 sampai 15.30 selama 1 jam kedua surveyor ini ketemu untuk menyusun ya exit conference. Dan exit conference-nya itu dilakukan pada jam 15.30 sampai jam 14 ya, jadi setengah jam. Apa acaranya? Ya, yang pertama adalah paparan dari exit conference, yaitu dilakukan oleh surveyor. Kemudian setelah itu penyerahan kendali dari surveyor dikembalikan kepada kepala puskesmas. Kemudian sambutan ya, penutupan dari kepala puskesmas, kemudian sambutan penutupan dari kepala dinas kesehatan ya. Kemudian dilakukan doa ya. Pada acara ini boleh ditambahkan lagu ya, menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Jadi kalau di awal itu menambahkan lagu Indonesia Raya, kemudian pada exit ini menambahkan lagu Padamu Negeri. Tapi itu sifatnya pilihan, kalau tidak juga apa-apa. Jadi itu Bapak Ibu secara lengkap jadwal survei ya tentang sistem hibrid, dan nanti Bapak Ibu sudah bisa mengetahui sehingga nanti pada saat survei sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong kami dibantu subscribe ya, like, dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas tolong ditulis di komen, dan jangan lupa bantu kami untuk share kepada teman yang lain sehingga ilmu ini bisa bermanfaat bagi saudara kita yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.